Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat petani, kembali ke channel kami Amran-Langi Official. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi tentang pupuk Hayati Biomon. Nah, pupuk Hayati Biomon merupakan pupuk organik yang mampu membentuk unsur hara, mampu membentuk unsur hara dari sisa-sisa organik yang ada dalam tanah maupun bisa menyerap nitrogen, fosfor, kalium, dan lain-lain sebagainya yang ada di udara, kemudian dirubah menjadi unsur hara yang bisa diserap oleh tanaman. Pemberian pupuk biomon secara terus-menerus akan memperbaiki tanah, memperbaiki biologis tanah, itu biologi tanah, sehingga lama-kelamaan tanah pertanian kita akan semakin baik. Dari beberapa hasil pengamatan yang kami lakukan beberapa tahun terakhir ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pemakaian biomon dengan pengurangan pupuk kimia akan meningkatkan hasil pertanian, terutama padi. Itu dari kebiasaan yang sering kami lakukan, ada beberapa peningkatan yang signifikan. Itu misalnya kebiasaan petani untuk 10 are, itu kebiasaan mendapatkan hasil antara 5 karung hingga 8 karung. Itu dalam artian bahwa satu karung beratnya 50 sampai 60 kg. Kemudian luas lahan 10 are. Itulah kebiasaannya, coba antara 5 sampai 8 karung. Ada juga biasa lebih. Tetapi dengan menggunakan pupuk biomon, pupuk Hayati Biomon yang tadinya 7 karung, itu terjadi lonjakan peningkatan sekitar 5 sampai 10 karung. Itu karena pernah ada kasus yang sering saya lakukan, yaitu sekitar dari 7 karung meningkat menjadi 15 karung, atau bahkan ada yang menjadi 20 karung. Yaitu ada menjadi 20 karung. Ya, teman-teman sekalian, kita lanjut. Ini dari segi volume peningkatan karungnya, dia bisa meningkat. Itu misalnya dari 8 karung bisa meningkat menjadi 15, bahkan bisa menjadi peningkatan 10 karung. Misalnya dari 10 karung menjadi dari 8 karung menjadi 20 karung. Ini pernah juga terjadi. Kemudian dari segi kualitas gabah, yaitu padi biomon, gabahnya kelihatan bersih, berat. Kemudian apabila sudah jadi beras kemudian dikonsumsi, itu rasa padinya enak, tidak hambar,
kemudian bisa lama baru basi, yaitu bisa tahan lama. Nah ini, nah itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan biomon. Bagaimana cara mendapatkan hasil panen yang bagus? Tentunya penggunaan biomon dimulai sejak awal. Itu bahkan dalam biomon ada yang kita kenal dengan terapi lahan. Ya, terapi lahan yaitu pemberian biomon kepada tanaman dengan cara disemprot 1 hari sebelum tanam, atau bisa juga 2 hari sebelum tanam, atau bahkan disemprot sebelum ditanam. Itu namanya terapi lahan. Nah kemudian ada yang bertanya, dosisnya berapa? Itu dosis yang sering kita lakukan itu antara 5 tutup botol per tangki. Itu bisa atau bisa juga sampai 1 botol per tangki. Itu 1 botol per tangki, kemudian disemprotkan ke lahan. Ya ini disemprotkan ke lahan. Jadi pupuk biomon itu tidak berbahaya bagi tanaman. Itu semakin banyak volume biomon, itu semakin bagus. Yang sering kita lakukan yaitu antara 5 tutup botol per tangki sampai 2 tutup botol, sampai 2 botol diberikan kepada tanaman, dimasukkan dalam tangki, kemudian disemprotkan. Jadi cara pemakaian biomon itu tergantung dari kebiasaan kita. Nah, itu. Jadi ada juga teman yang memberikan 7 tutup botol per tangki, ada yang memberikan 10 tutup, ada yang memberikan 20 tutup. Itu semuanya bagus, hasilnya semuanya bagus. Ya, semakin tinggi pemberian biomon, kualitas panen semakin bagus. Ya, ini tentu saja yang pernah kita lakukan, yaitu maksimal 2 botol per tangki. Semakin tinggi pemberian biomonnya akan semakin bagus. Nah, begitu pula dosis pemberian pupuk kimia. Misalnya kita memberikan MPK atau Posca MPK, itu terkadang kita berikan 3 kilo per are ditambah 0,5 kilogram urea per are. Itu sering kita lakukan, ini bagus. Kemudian kalau saya pribadi biasa menggunakan 1 kilo urea ditambah 1 kilogram urea ditambah 1,5 MPK, kemudian diberikan pada tanaman, itu juga bagus. Bisa juga kita memberikan 2 kilogram urea per are tanpa MPK, juga bagus. Nah ini. Dan ternyata dari hasil pengamatan kami, pemberian pupuk biomon secara kontinu, misalnya pemberiannya setiap pekan kita menyemprotkan ke tanaman secara rutin, kemudian jangan lupa juga memberikan pestisida. Itu misalnya ini bukan promosi racun, tetapi biasanya misalnya kita menggunakan Postin 1 tutup botol per minggu dicampur dengan pupuk biomon, itu hasilnya sudah bagus, tapi masih ada kerusakan. Tapi ketika kita memberikan 2 tutup botol Postin, kemudian dilakukan penyemprotan setiap minggu, maka tanaman kita akan aman dari serangan hama, yaitu serangan hama. Ya kenapa? Kalau pemberian setiap minggu, maka tanaman kita akan aman. Nah ini dilakukan sampai kira-kira
20 hari menjelang panen. Nah, 20 hari menjelang panen pemberian pestisida di stopkan. Ya, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini. Jadi teman-teman kalau ada yang berminat pupuk Biomon, silahkan hubungi kami dan kami akan cantumkan nomor HP kami di kolom komentar, di deskripsi. Silahkan kalau ada yang mau untuk menerapkan pola Biomon, maka kami juga akan siap memberikan penyuluhan, membantu, mengawasi, sehingga hasil pertanian kita lebih bisa kita tingkatkan. Sebab selama ini penggunaan Biomon secara rutin dan sesuai anjuran akan meningkatkan hasil, berkali-kali lipat jika dibanding sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.